Salah satu rumah yang pernah saya tinggali, rumah ini merupakan salah satu rumah waktu kecil Bang Toha di sini bersama keluarga, dan sekarang rumahnya sudah longsor tanahnya. Sampai sekarang belum ada perbaikan. Alhamdulillah bersyukur keluarga saya merantau di Malaysia. Dulu rumah ini juga saya tempati beserta dengan adik-adik saya. Dan alhamdulillahnya sekarang adik saya yang merantau di Malaysia termasuk Amin dan juga yang satunya lagi, alhamdulillah bersyukur sangat. Dari hasil merantau di Malaysia bisa bikin rumah. Alhamdulillah rumah kita orang tidak berada di tepi sungai. Rumah yang dulu berada di tepi sungai, sahabat-sahabatku semua. Bahkan separuhnya sudah longsor. Sampai sekarang belum ada perbaikan. Dan ini rumah hasil kerja di Malaysia adik saya, Amin. Sedikit demi sedikit dikumpulkan, akhirnya hasil jerih payah selama kerja di Malaysia membuahkan hasil. Meskipun kadang-kadang kalau saya bercerita tentang hal positif di Malaysia sering dihujat, sering dikatakan pengkhianat, sering dikatakan penjilat, tapi faktanya sahabat-sahabatku semua, dari Malaysia akhirnya kami bisa merubah ekonomi yang dulunya di kampung, rumah di tepi sungai, hampir di bawah hanyut oleh banjir. Alhamdulillah beruntung sangat, bersyukur sekali sekarang daripada hasil merantau di Malaysia ada rumah sendiri. Dan kebetulan hari ini hari Jumat, Bang Toha baru saja selesai berziarah ke kubur orang tua. Dan seperti inilah suasana kampungnya Bang Toha. Waktu dulu Bang Toha memang tinggal di sini, tapi sekarang sudah pindah di kampungnya istri. Dan saya akan berkunjung ke rumah yang dimana ini merupakan salah satu rumah kenang-kenangannya Bang Toha. Dulu sekeluarga kita tinggal di rumah ini. Memang rumahnya dekat tepi sungai. Dan sekarang yang separuh sudah longsor. Alhamdulillah bersyukur saya punya saudara-saudara kerja di Malaysia semua, dan pada akhirnya menabung sedikit demi sedikit, akhirnya kita bisa beli tanah yang jauh daripada sungai. Hidup di kampung, kalau kita tidak bekerja keras, kalau kita tidak berusaha lebih keras lagi, ya akan stuck di situ-situ saja sahabatku semua. Jadi kita orang putuskan merantau. Bayangkan kalau mungkin saya tidak merantau, nggak tahulah nasib saya seperti apa. Dan saya pun juga nggak tahu kiranya Amin, terus kemudian adik saya mungkin juga masih tinggal di sini. Alhamdulillah Amin pun juga sudah punya rumah hasil merantau daripada Malaysia. Dan kini Bang Toha mau berkunjung ke rumahnya Amin. Saya tunjukkan rumahnya Amin Maulana, salah satu rumah adik saya hasil merantau di Malaysia. Alhamdulillah bisa beli tanah yang jauh dari sungai. Dan itu dia rumahnya sahabat-sahabatku semua. Tapi sayang, katanya sih anaknya Amin gak ada di rumah. Jadi saya cuma bisa memperlihatkan suasana rumahnya di luar saja. Ini hasil merantau di Malaysia. Meskipun ketika saya bercerita hal-hal positif di Malaysia banyak dihujat, banyak dibilang saya ini pengkhianat, tidak nasionalisme. Hujatan demi hujatan saya lalui, tapi alhamdulillah sekarang saya membuktikan hasil merantau di Malaysia. Alhamdulillah ada hasil, saya bersyukur. Dan alhamdulillah ketika saya bekerja di Malaysia juga dapat bos baik, dapat kawan-kawan baik. Itu yang membuat saya tambah bersyukur. Dan kali ini Bang Toha perjalanan menuju rumah. Jadi jarak rumah saya dengan rumah Amin sekitar 30 menitan. Jadi kita orang ini rumahnya memang lain kampung sahabatku semua. Satu daerah tapi lain kampung. Seperti ini suasana di kampungnya Bang Toha, yang dimana memang kalau warga kampung di Indonesia lebih banyak menggunakan kendaraan motor dibandingkan mobil. Harga mobil di Indonesia itu mahal sahabatku semua. Tapi kalau di Malaysia harga mobil kalau kita beli second itu murah sangat. Bersyukur untuk sahabat-sahabatku yang ada di Malaysia, yang dimana negara tetangga Malaysia ini, kalau Bang Toha boleh jujur, merupakan salah satu negara yang begitu sangat makmur ya sahabat-sahabatku semua.
yang dimana upah kerjanya juga cukup lumayan mahal. Bayangkan di kampungnya Bang Toha, kita kerja 1 bulan gajinya itu cuma 2.200.000. Itu kalau dirupiahkan sekitar, kok kalau dirupiahkan sih, itu kalau diringgitkan cuma sekitar 500 ringgit. Alhamdulillah saya punya niat dan tekad kenapa harus merantau di Malaysia. Ya karena keadaan di kampung lah yang membuat kita terdesak, mau nggak mau harus merantau ke negara tetangga supaya punya tabungan, supaya bisa bikin rumah. Mungkin di luar sana ada juga yang sering berkomentar bahwa saya ini kalah saing, saya ini memang tidak punya skill sehingga larinya ke Malaysia. Bukan seperti itu sahabatku semua. Di kampung, khususnya kampungnya Bang Toha ini, untuk faktor lapangan pekerjaan itu memang sulit. Sebab ini kampung ya, mau kerja kilang juga nggak ada, kerja jadi petani juga cukup-cukup makan. Cukup-cukup makan saja itu sudah alhamdulillah. Kalau berhutang ya mungkin juga bisa jadi. Sebab kerja sebagai seorang petani, kalau punya ladang sawah cuma sedikit ya hasilnya sedikit. Tapi kalau ladang sawahnya besar, luas, itu pun hanya orang-orang yang mampu, yang punya sawah, ladang yang luas. Tapi kalau Bang Toha nggak punya sawah, nggak punya ladang, ya terpaksa harus merantau ke negara tetangga. Di kampungnya Bang Toha, kalau kenduri kita dapat nasi ambeng yang sudah dibungkus. Dan Bang Toha akan unboxing ya, nasi ambeng yang sudah Bang Toha dapat daripada kenduri di rumah jiran. Tadi pun Bang Toha buat video terburu-buru ya, sebab kenduri 2 kali. Jadi di sini bulan Maulid musim kenduri. Jadi kalau di Jawa nasinya bukan nasi ambeng saja, tapi juga ada kue mui tradisional, ada wafer, ada kue koci. Jadi kue koci di Jawa itu sangatlah besar-besar sahabatku semua. Ada lepat pisang, ada donat, ada apam, ada makaroni. Ini namanya kue dumbek. Kalau di Malaysia ada, tapi namanya juga beda. Coba sahabatku semua, kalau di Malaysia ini apa namanya? Kemudian isinya nih, nasi ambeng. Ada sambal kelapa dan ikan masin, ada bihun, ada ayam masak pedas, ada sambal kentang, ada tempe, ada sayur betik. Jadi kalau di Jawa sayur betik itu wajib ya kalau nasi ambeng. 4 hari sudah Bang Toha berada di kampung. Yang saya rasakan salah satunya kota internet. Kota internet di Indonesia itu lebih mahal. Beli 200.000, belum ada 10 hari sudah habis. Sedangkan kalau di Malaysia, misal kata kita daftar kuota internet 30 ringgit, itu sudah cukup 1 bulan. Dan sore tadi Bang Toha sempat berkunjung ke rumah yang dimana rumah tersebut juga pernah saya tinggali bersama adik-adik saya sebelum merantau di Malaysia. Yang dimana rumah dulunya Bang Toha di kampung itu memang sangat kecil sahabat-sahabatku semua. Bahkan sekarang rumahnya sudah mulai longsor dan akan menjadi sungai. Ya gak apa-apa, saya bersyukur alhamdulillah dengan keadaan sekarang yang dimana setelah saya pulang merantau semuanya ada perubahan, sedikit-sedikit ada hasil. Jadi saya sangat bersyukur. Kadang-kadang kalau saya menceritakan tentang kehidupan saya sebelum merantau di Malaysia, ramai pula yang menghujat, ramai pula yang komentar toksik. Padahal tujuan saya hanya ingin berbagi informasi. Sebelum saya di Malaysia, saya kerja ini, saya kerja itu. Di Indonesia ini kadang-kadang kalau kita kerja dalam 1 bulan untuk menabung saja sulit. Itu pun kadang-kadang masih dibilang ini orang suka jelek-jelekin Indonesia. Kalau lihat secara fakta, lihat tentang kehidupan saya di kampung, itu rumah saya sewaktu dulu, yang dimana sampai sekarang belum ada apa-apa tanggapan tentang bantuan pemerintah ataupun istilahnya
dikasih batu atau dibangun supaya nggak longsor lagi, belum ada. Tapi kalau bagi Bang Toha, dibangun ya alhamdulillah, nggak dibangun ya biarlah. Saya bersyukur saudara-saudara saya sudah merantau dan alhamdulillah sudah dapat hasil sedikit-sedikit, dan saudara saya yang satunya Takim itu pun juga sudah bisa beli tanah yang jauh dari sungai. Mungkin kalau Takim tidak ikut merantau, sampai sekarang juga masih tinggal rumah yang berada di tepian sungai, yang dimana sekarang sudah separuh hilang. Dan kali ini Bang Toha mau membantu Mbak Feni ya, yang dimana Mbak Feni ini adalah anak buah saya, kebetulan mau tutup jualan dan Bang Toha akan menuju ke tempat jualan. Nanti disambung ceritanya di tempat jualnya Bang Toha. Alhamdulillah laris manis. Tutup awal Mbak Feni? Iya. Kemarin banyak yang menanyakan teh tarik ya? Iya. Katanya gimana? Katanya enak. Katanya enak? Iya. Dan ternyata sahabat-sahabatku semua, kemarin saya akan berbagi teh tarik. Dan ramai yang bertanya-tanya, dikira menu baru ya? Iya. Dikira menu baru, kata Mau dijual. Mbak Feni, banyak yang tanya. Kalau dijual, ada yang beli nggak Mbak? Ada banyak. Banyak yang minat? Iya. Padahal kemarin Bang Toha buat teh tarik itu nggak seperti sempurna di Malaysia. Tapi alhamdulillah rame yang menanyakan sahabatku semua. Mbak Feni ini adalah anak buahnya Bang Toha. Nah, waktu Bang Toha kerja di Malaysia juga buat bantu sekolah Mbak Feni juga. Tapi sekarang Mbak Feni tidak melanjutkan ke university, karena kalau melanjutkan ke university biayanya mahal. Dan di kampungnya Bang Toha tidak ada university, harus ke kotanya ya Mbak Feni ya. Iya. Sedangkan di kota ini biaya hidup cukup lumayan tinggi sahabatku semua, belum sewa rumah, belum bulanannya. Jadi ya terpaksa jualan saja Mbak Feni ya. Iya. Tapi nggak apa-apa ya jualan ya. Gak apa-apa. Banyak yang bertanya Mbak Feni jomblo atau tidak gitu. Jomblo. Dan ternyata Mbak Feni jomblo sahabat-sahabatku semua. Nanti kalau saya ngonten sama Mbak Feni rame, besok Mbak Feni saya akan ajak ngonten terus. Gimana Mbak? Mau diajak ngonten? Mau. Mau katanya. Tapi Mbak Feni ini masih malu-malu sahabatku semua. Soalnya belum terbiasa di kamera. Tapi nggak apa-apa, nanti Bang Toha ajarkan sedikit demi sedikit biar terbiasa di kamera ya Mbak ya. Iya. Alhamdulillah hari ini tutup awal sahabatku semua, karena banyak acara maulid, jadi banyak yang pesan TOS juga. Lanjut cerita sembang-sembang lagi sahabatku semua. Dan alhamdulillah Bang Toha berada di kampung ini sudah 4 hari. Sebenarnya kalau dihitung-hitung itu hampir 6 hari ya, sebab kemarin di Batam 2 hari. Dan kehidupan di kampung bab soal biaya, sebenarnya kalau dihitung-hitung, misal kata Bang Toha makannya seperti makanan di Malaysia. Kalau makan setiap hari ayam ataupun daging, ya kurang lebih biaya hidup di kampung itu juga sama dengan di Malaysia. Sekarang di kampung itu apa-apa agak mahal sahabatku semua. Tetapi semua itu terpulang kembali ke diri kita masing-masing. Kalau kita mau jimat, beli ikan, kemudian beli tahu, beli tempe, itu juga sangat murah. Tapi kalau kita misal kata ingin makan daging, makan ayam, ya biaya hidupnya kurang lebih sama seperti di Malaysia. Bahkan kalau Bang Toha di Malaysia makan ayam, makan daging itu hampir setiap hari. Tapi kalau di kampung kebanyakan makannya makan ikan, ataupun nanti lauknya tahu tempe sama sambal sama sayur, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau untuk bab soal tentang harga barang-barang keperluan sehari-hari, ya hampir sama, beda sedikit saja. Upahnya lebih mahal di Malaysia. Dan bersyukur sekeluarga saya itu merantau di Malaysia semua, dan alhamdulillah ketika merantau di Malaysia semuanya ada perubahan. Alhamdulillah dapat tabungan, itu yang membuat kita bersyukur, yang dimana dulu kita orang tinggal di pinggiran sungai sahabatku semua, rumah kecil di pinggiran sungai, dan sekarang rumahnya pun tinggal separuh. Itu pun kalau dijual juga nggak laku. Kalau di Malaysia misal kata warga kampung terkena musibah, di sana itu istilahnya pemerintahnya begitu cepat ya, atau istilahnya perhatian dengan warganya. Jadi misal kata ada warga terkena musibah ini itu langsung mendapat bantuan. Tapi kalau di sini, kalau kita tinggal di kampung pedalaman, harus menunggu
beberapa bulan. Jadi nggak langsung sahabatku semua. Nah, yang membuat saya kagum di Malaysia, ternyata di Malaysia itu bantuan misal kata nggak punya rumah, itu juga dibuatkan rumah loh. Misal kata, istilahnya di sana kalau ada orang yang kurang mampu, itu juga ada rumah-rumah bantuan. Luar biasanya seperti itu. Ini hanya sekedar share informasi saja sahabatku semua. Selama saya tinggal dan bekerja di Malaysia, memang suasananya agak berbeda. Jadi bukan istilahnya membanding-bandingkan atau istilahnya memuji-muji negara tetangga, enggak. Tetapi dari apa yang saya ceritakan ini, memang fakta kenyataan di Malaysia itu sistemnya tertata rapi. Jadi misal kata di kampung-kampungnya saja itu juga dibangun taman-taman loh. Taman untuk bermain kanak-kanak, kemudian sistem kebersihannya itu juga dijaga begitu sangat luar biasa. Transportasi kebersihannya juga sangat maju. Truk-truknya juga besar-besar. Truk pengangkut sampah itu modern dan keren. Oke, sahabatku semua, cukup sampai di sini dulu sembang-sembangnya. Bang Toha mau jemput istri. Kebetulan istrinya Bang Toha tengah pengajian. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Kemarin ramai yang berkomentar, Bang, belanja ke pasar tradisional, kira-kira harga barangnya berapa? Masak Bang, masak-masakan nasi lemak ataupun masak-masakan khas Malaysia yang Bang Toha tahu. Insya Allah next besok Bang Toha mau pergi ke pasar Jumat. Jadi esok-esok pagi, kok esok-esok pagi sih? Besok pagi Bang Toha akan pagi-pagi pergi ke pasar Jumat yang ada di kampungnya Bang Toha. Cukup sekian, yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah kemarin Bang Toha itu kan buat teh tarik khas Malaysia, dan ternyata ramai yang suka sahabatku semua. Bahkan kata istri saya, banyak yang tanya, insya Allah nanti ataupun besok Bang Toha juga mau berbagi teh tarik lagi. Tapi Bang Toha akan buat sebagus-bagus mungkin ya, atau seenak atau sesedap-sedap mungkin, supaya sahabat-sahabat yang ada di sekitaran kampungnya Bang Toha biar merasakan teh tarik yang sebenarnya, khas daripada Malaysia. Tehnya pun Bang Toha bawa daripada Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.